Ya Rabbi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadah wal istifadah nafa' wal intifa' tadhakkur at-tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnatir rasul wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbi wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah assalam haqiqna ya rabbana bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibati nadam yawm al-qiyamah ya hafidh fa'na thabbitna ma'al thabat. Allahumma ya hayy ya qayyum rahmatika nastaghith min adabika nastajir. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis ta'lim, majelis salawat dan salam kepada baginda Rasul. Majelis ta'lim musalla ahlul ikhlas atau musalla Kiai Haji Abdul Samad Sungai Jeruju Laut rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini di malam yang kelima daripada bulan Zulhijjah yang penuh berkah. Mudah-mudahan 4 hari yang kita lewati menjadi hari yang penuh berkah, hari yang makbul, hari yang penuh dengan ibadah dan taat, hari yang Allah melipat gandakan pahala untuk kita. Dan mudah-mudahan sisa hari-hari ini bisa kita jalani dengan sehat walafiat, dengan penuh ketaatan, jauh dari maksiat dan kelalaian, sampai kita dapat bertemu pula dengan lebaran Idul Adha dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Khasais Ummatul Muhammadiyah. Masuk kita kepada pembahasan tentang it'amut ta'am khairul khisal Islam. Memberi makanan adalah termasuk perkara yang sangat indah, sangat baik di dalam Islam. Memberi makanan itu sedekah dalam bentuk makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada saat kita zikir jarak, kita bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW dari kitab ini dan kita lanjutkan kembali. Kita ulangi sedikit hadis yang terakhir kita baca kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil midarin amin. Qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Faqalu Abu Malik al-Ash'ari liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata ghaiman wan nasu niyam. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di surga itu ada surga. Di surga itu ada kamar. Yang mana kamar itu begitu indah dan mewah hebatnya, kelihatan dari luar dan dari dalam bisa melihat keluar. Dari luar bisa melihat isi dalamnya, wong dalam bisa melihat luarnya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah? Istana atau kamar yang indah tersebut di dalam surganya Allah. Maka Nabi menjawab, untuk orang yang atabal kalam, orang yang tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah ngomong buruk, tidak pernah mencaci, tidak pernah melabrak, tidak pernah menghina, tidak pernah apalagi memfitnah, berdusta dan segala macam bentuk keburukan lisan. Atabal kalam, ucapannya baik, ucapannya bagus. Kemudian dia punya sifat yang kedua, kata Rasulullah, wa'atamut ta'am, suka membagi makanan. Yang suka berbagi makanan. Kemudian sifat yang ketiga, wa bata qa'iman, dia di malam hari berdiri tegak salat menghadap Allah, wan nasu niyam, saat manusia sedang tertidur. Artinya orang ini rajin salat malam, rajin salat malam, senang bagi makanan, lalu dia bisa jaga lisan, jaga mulut, maka orang tersebut mendapatkan pemberian Allah tadi. Wa it'amut ta'am minal kafarat wa min mujibatir rahmah wa min mujibatil maghfirah. Lalu Ibnu Muhammad mengatakan membagi makanan itu, ya kita ini macam-macam. Ada orang hobinya nunjuk makanan. Ya kalau ada acara mau ngajak apa, aku biar makanan dari aku. Ada yang nunjuk banyu, ada yang nunjuk apa. Kalau kita ajak sumbangan untuk masjid, untuk semen apa, dah galak dia. Ada orang dah galak untuk hal-hal yang sifatnya tidak menyangka, pengennya makanan. Ada orang justru untuk makanan dah galak. Dia nyari yang sifatnya bentuk mentahan, untuk bangunan, untuk bayar listrik, untuk apa dia demen. Nah, kalau ada orang yang galak kalau itu yang hebat. Yang nunjuk makan laju, buat bangunan masjid mushola laju, untuk apa dia laju keluarganya. Nah di sini ikhwan rahimakumullah, ya makanan di sini boleh jadi kita yang bikin,
Boleh jadi bukan kita bikin tapi kita beli. Yang penting nunjuknya bentuk makanan. Kalau kita bisa bikin sendiri, kalau kita bagikan, tentu kita dapat pahala lebih banyak lagi. Ya, kita nunjuk dengan tenaga kita, pemikiran kita, biaya kita, membuat lalu membagikannya. Wa it'amut ta'am minal kafarat. Membagi makan itu termasuk di antara hasil yang kita dapatkan adalah dia menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Wa min mujibatir rahmah, dan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan orang yang suka bersedekah dengan memberi makanan, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Cucuran rahmat. Kalau rahmat semua orang dapat, tapi ini rahmat khusus yang Allah berikan untuk orang yang suka memberi makanan. Wa min mujibatil maghfirah, dan juga menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Tadi menghapus ke dosa, dan ini ampunan. Wa inna Allah ta'ala la yudkhilul bi luqmatil khubuz wa ghabsatit tamar wa mithlihi mimma yanfa'ul miskin thalatha jannah al-amira bihi waz zawjata al-muslihata lahu wal khadam alladhi yunawilul miskin. Masyaallah. Di sini ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Enggak ngerapat dikit, Pak. Maju dikit. Ngerapat. Yang belakang maju dikit. Wa anna Allah ta'ala liyudkhila bi luqmatil khubuz. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke surga dengan banyak sebab. Dikatakan ada 1001 menuju surganya Allah. Nah, di antaranya adalah dengan kita memberikan. Allah akan memasukkan seorang ke dalam surga dengan dia memberikan satu suapan roti. Biluqmatil khubuz, ya, dengan memberikan roti. Roti itu ya karena makanan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya roti kebanyakan mereka bikin, mereka jual, kehidupan mereka kebanyakan roti. Nasi ada tapi jarang. Ya, bisa kita gantikan makna memberikan makanan roti ataupun dengan bentuk makanan lainnya. Pergi Palembang ini macam-macam. Pempek dah kata biasanya. Nah, jadi ngunjuk pempek. Laju, pokoknya it'amut ta'am, ngunjuk makanan, nak risol, nak roket, nak bodem, nak kapal selam laju. Roket laju, bodem laju, kapal selam lah laju, nunjuk kalau. Yang penting makanan. Di sini disebutkan khubuz karena memang di zaman Rasulullah ya adanya khubuz, makanan itu makanan pokok mereka. Liyudkhilal biluqmatil khubuz wa ghabsatit tamar, satu ranting, satu tentengan daripada kurma. Wa mithlihi, dan yang sepertinya mimma yanfa'ul miskin, yang penting manfaat buat ngenyangkan wong lapar, wong miskin. Jadi termasuk dak pempek, termasuk pempek, bugo, lakso, celimpungan ada kalau ya termasuk kalau itu. Nah, untuk hal ini ikhwan, ada 3 wong yang bakal melok masuk surga. Yang bakal melok masuk surga itu 3 wong. Pertama, amirabihi, wong yang nyuruhnya. Misal kita sebagai suami ngomong bini kita, nah buat ke roti, bagi suruh pembantu bagi ke di musola di masjid, bagi ke di fuqara masakin, atau kita suruh pembantu kita untuk masak atau bikinnya, atau suruh bini kita untuk membeli. Pertama amirabihi, amirabihi atau yang menyuruhnya. Wazaujah muslihatalahu, dan istri yang membuatnya atau yang membelikannya, yang mengusahakannya. Ya, bini kita suruh kita tunjuk duit, belilah roti, gak buat dibagi ke bini kita beli. Wa khadimal ladzi yunawilul miskin, dan pembantu yang ikut membagikan kepada orang-orang miskin. Jadi banyak tangan yang bisa dapat pahala. Kita tunjuk duit sama bini kita, ini banyak panjang lagi. Bini kita tidak muat, tidak membeli, tapi juga pembantu yang pembantu beli. Gawak ke sopir yang bagi ke, sopir dapat juga jatah pahala tadi. Sopir ngantar ke sampai masjid tu marbot mobil, marbot masjid yang ngebah panjang ini, banyak tangan untuk mengambil bagian daripada kebaikan ini. Nah, ini kebaikan seperti itu ikhwan. Begitu juga na'udzubillah dalam hal yang buruk, hati-hati. Ya, banyak tangan, panjang dosa ngalir. Ada yang nyuguhnya be, ada yang jadi duitnya be, ada yang melikannya, ada yang magikannya. Wah kata. Nah, 3 kelompok disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh jadi kita bisa kembangkan menjadi lebih banyak lagi. Ya, kalau roti be muatnya, ada yang mengkusnya plastik. Panjang cerita nih.
Ya, itu andil kalau ikut dalam talab kalimat ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ada yang wadai yang ada ninyo, ada yang beli kebahan mentahnya, ada yang masaknya, ada yang sudah manggangnya, ada yang ngidupkan apinya, ada yang ngangkatnya dari oven, ada yang masuknya bungkus, ada yang nyusunnya di kotak. Itu wong bapu sudah dapat galau ini bagian masing-masing pahala dah dapat. Nah, kuncinya tadi yang mulainya tadi, yang nyuruh tadi. Kalau dia tidak nyuruh, tidak modali, tidak jadi. Nah, yang modali nyuruh tadi yang tak mendapat. Wa zauja muslihata lahu, dan istri yang melakukan, menyiapkan, membuat atau membelinya. Wa khadimul ladzi yunawil miskin. Wa ayyuma mu'min at'ama mu'minan 'alal ju' at'ama Allah yaumil qiyamah min thimaril jannah. Allahu akbar. Dan siapapun orang mukmin yang memberikan orang yang kelaparan, maka Allah akan berikan baginya makanan kelak di surga dari buah-buahan yang ada di surganya Allah. Satu kenikmatan. Oh ya, mana kalian kita tidak kelaparan, dapat pahala tetap, atimut ta'am tetap dapat. Macam kita sedekahan, tunjuk makan, habis tahlilan, habis maulid, itu kan tidak ada kelaparan kan? Kelaparan tak? Tidak. Tunjuk roti senang, tak tunjuk apa juga senang lima. Nah, ini apalagi kalau kelaparan, karena kelaparan itu muttar, artinya memang mereka membutuhkan, maka kita tunjuk makanan dan minuman kepada mereka lebih besar pahala. Wa ayyumal mu'min saga mu'minan ala dhama'in sagahullah yaumil qiyamah minal rahiqin makhtum. Dan siapa daripada orang mukmin memberikan minuman kepada orang mukmin di dunia, maka Allah akan berikan baginya minuman di yaumil qiyamah, di surganya Allah, yang dimbek dari mata air rahiq makhtum, rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala ghur kasahullah yaumil qiyamah min khulalil jannah. Dan siapa di antara kita orang mukmin memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, kita berikan, maka Allah akan berikan pakaian buat kita kelak di surga dengan pakaian ahli surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini mungkin kalau kita lihat lingkungan kita, untuk orang yang kelaparan, orang yang tidak punya baju, orang yang kehausan, tidak punya minum, mungkin tidak dapat kita. Ya, cuma memberikan kepada mereka sah-sah saja, walaupun mungkin tidak dalam keadaan haus, tidak dalam kelaparan. Tapi kalau kita untuk nyerong haus mungkin lebih cepat. Ya, orang lagi begawi, apalagi begawi untuk satu kebaikan kerja bakti, misalnya untuk bangun masjid, musola, musikan masjid, musola, atau orang nak begawi untuk korban dan lain-lain. Lalu kita berikan, siapkan minuman untuk mereka, maka mereka yang kehausan tadi ngerasa nikmat. Apalagi kalau baca ikhwan yang sering kami sampaikan, jangan tanggung-tanggung. Jangan bentukkan cuma banyak putih. Kalau kita mampu bentukkan segup dengan esnya. Ya, siapkan kopi atau teh yang memang mereka suka, mereka senang. Beda ya kan, ketika haus kita terik, panas, capek begawe, pas nengok ada ngawak banyak es, masya Allah aja gitu. Beda, senang itu jelas beda pahalanya dengan beda yang biasa pas ngawak banyak putih. Agak lesu kawan tuh. Kalau boleh ngomong banyak putih, cuma tidak boleh ngomong kayak itu. Tapi kalau kita ngawak ke es dengan wah, masya Allah, dengan ada buahnya pula, lebih gembira, mereka senang. Begitupun juga makanan dan pakaian. La ilaha illallah. Kita ni kalau mau jemput bola ikhwan dapat yang caca ini. Kalau kita mau jemput bola, kawan kita yang tidak mampu, punya utang, kalau macam ni banyak. Yang dia macam sekarang nak masuk sekolah dah lama lagi. Kadang-kadang sampai berhutang untuk nyari baju sekolah buat anak. Apalagi anak sudah pindah levelan dari SD masuk SMP, SMP masuk SMA. Kalau kita mau cari bola ni kita siapkan duit, kita cari siapa kawan-kawan kita yang butuh. Dapat, bukan sikok dua bakal kamu dapat, banyak ya Pak, banyak. Cuma kita sifatnya nyantai tak pula. Ya, mungkin ada yang duduk sama kita penampilan biasa, baik kakak kikik senang ketawa, atau dia beban pikirannya berat, mikir ke nak sekolah, anak masuk kakek berapa, sikok lulusan naik SMP, sikok lulusan SMP naik SMA. Ya, beda dengan budak naik kelas beda pula lah. Tapi kalau sudah SD pindah ke SMA, minimal bajunya lah berubah. Bajunya berubah, apalagi kadang-kadang sekolah bikin peraturan serem-serem, berat-berat, harus sepatu hitam model macam ini, kaos kaki harus warna ini, wah, bikin harus rompi, harus macam-macam, pernik sekolah sampai habis duit banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan memberikan makan orang fakir miskin. Ya, kalau kita mau mencari benar, kita pun dapat, insyaAllah. Orang-orang yang memang
butuh. Nanya wong lapar ya Pak waktu makan. Ya, jangan habis makan. Jam 10, setengah, jam 11 nak carilah siapalah yang baca kunjuk. Kirim ke, berikan kepada mereka. Dapat insyaAllah. Allah akan memberikan kita makanan, minuman dan pakaian di surga. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wa inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu billadhi yut'imuna ta'am min abidih. Dan satu lagi, keberuntungan orang yang suka memberi makanan kepada saudaranya yang muslim. Allah akan membanggakan kita, diambokkan di hadapan para malaikat Allah. Nih hambaku membagikan makanan kepada sesama hambaku. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat Allah. Nah, ikhwan, memberi makanan sini termasuklah juga dapat pahala, walaupun seandainya yang kita dapatkan wong kafir, miskin, kelaparan, enjoy makan. Pahala dapat, ya, dapat pahalanya dapat. Terlepas dia kafir. Termasuklah juga yang kelaparan dalam bentuk hewan, binatang, kelaparan, kita enjoy, pahala dapat pasti dapat. Wal mut'imuna lahum bab fil jannah la yadkhulu minhu siwahum. Orang yang suka memberikan makanan kepada sesama umat, sesama hamba Allah, lahum babun, bagi mereka ada pintu khusus di surga. Khusus pintu wong yang galak nunjuk makanan, galak membagi makan, yang mana la yadkhulu siwahum, tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali mereka saja. Nah, kita termasuk dak kelompok ini insyaallah. Mudah-mudahan masuk. Ya. Bagi antum bisa cari tempat-tempat yang berkah seperti majelis taklim, pondok pesantren, rumah tahfidz. Kita kumpul kedua itu, cari waktu yang momen yang cantik, kita kirim ke makanan, suruh mereka makan yang lemak, yang lezat. Ya, kita mampu sebulan sekali alhamdulillah, tidak mampu 2 bulan sekali, tidak mampu 3 bulan sekali. Aduk. Yang gampang bikin masakan bagi kejiwan tetangga. Itu juga termasuk it'amut ta'am. Budak-budak atau kebetulan depan rumah kita ini tempat budak main. Main. Sekali-sekali buat beli ke di luar gitu, pempek, gorengan apa, bagi ke. Ya. Kadang-kadang kita ni punya gawe cak ni nolong orang juga ya Pak. Ya. Ini sekedar berbagi cerita baik. Kami dulu masih pondok di Gubat. Ya. Di Gubat itu kadang-kadang balik cak ni lah malam. Ya. Kami tahu nak budak jaga malam ada. Jaga malam tu sip-sipan. Budak piket ada. Jadi pas balik kadang-kadang kita juga ada tukang gorengan sudah lesu, dia ngantuk, cuma nunggu gorengan belum selesai. Gorengannya belum selesai. Dia nunggui. Pembeli juga sudah tak pula banyak. Dan kita sengaja niat sedekah sebetulnya. Kata niat untuk kita tidak. Ya kita beli sengaja. Untuk kedua tak pula 30.000 barangkali. Tak pula besar, tak pula berat sebenarnya. Senang hatinya dia, Masya Allah. Pertama tukang gorengan ini sudah senang loh. Masya Allah, bawa 3 Pak, 30. Oh, dia. Nyangkutnya 3 dia jelas senang, cuma volumenya dikit. Pas yang 30 tu, wah cepat wadahnya. Pas kita sampai ke pondok, santai lah nunggu, walat kita panggil. Nah, kali itu 30, 3 menit selesai. Iya, nyenang kata santri, unjuk makan hati. Oh pahala Ustaz, modal 30.000, dah besar. Ya, kita kalau makan-makan di warung-warung kopi, warung-warung yang mewah-mewah yang mahal itu, gelas cupu 30.000, 40.000. Iya. Roti sepotong. Ya Allah 50.000. Ya pakai cup, dia orang semua bingung nanya apa dia cut 50k. Ya. Nanya pun enggak tahu kalau. Ya. Dulu kan RP 50.000, ini K kalau pakai K. Apa dia cut? Ada yang tahu? Hah? Apa dia? Kuis. Kurs apa dia? Kurs. Ada kurs itu. Ya, kurs itu kan tidak nyambung. Ala kulli hal ada berdosa. Ya. 10k bingung gitu kamu. Dia juga 10k, 50k. Kalau menduga enggak kata pakai K. Ya. BH ya. Ha? Buah BH. La ilaha illallah. Walhasil banyak gawe baik kalau kita nak. Ya.
Kita tahu di sekolahan, misalnya kita ada sekolah umat tafsir, budak-budak kecil-kecil belajar. Habis maghrib budak kecil beli ke gorengan. Segala ke sama gurunya. Berapa jumlah muridnya? 40 Ustaz. Beli ke 45, 5 untuk Ustaz, 40 untuk senang. Cuma hati-hati setiap lewat diharap punya kita. Kalau Habib tu lewat lagi katanya. Tak apa-apa. Jangan gara-gara itu, kaget aku ngenjuk sekali, kita berharap terus. Tak jadi ngenjuk, lolo kita. Ngenjuk. Besok ada lagi, mudah-mudahan berkat itu, berkat harapan mereka Allah nunjuk kita rezeki lagi, nunjuk lagi. Nah yang macam itu lebih bersyukur. Terima kasih. Walaupun bisa goreng dingin, bakwan dingin, laju. La ilaha illallah. Yang jelas tukang gorengan tadi senang nanti. Langsung 30, semangat dia, langsung tegak, ngantuk nyilang langsung. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa mut'imuna lahum baba fil jannah la yadkhulu siwahum. Wa qad ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man atama mu'minan hatta yushbi'ahu min syaghabin adkhalahu Allah taala baban min abwabil jannah la yadkhulu illa man kana mithlahu. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang memberikan makanan kepada orang muslim, mukmin, orang mukmin, sampai dia kenyang dari makanan yang kita berikan tersebut, adkhalahu Allah, maka Allah akan masukkan kita ke surga lewat pintu surga khusus yang tidak melewati pintu itu kecuali orang yang seperti kita. Segala berbagai makanan. Wa mut'imuna tahta dhillil 'arsy yaumil qiyamah. Orang yang suka memberi makanan itu dia dalam lindungan Allah di tahtal 'arsy. Dhillil tahta yaumil qiyamah, di bawah naungan 'arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qad ruwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi adallahu Allah taala azza wa jalla tahta 'arsyihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok manusia yang mana kalau mereka itu kelak akan mendapatkan naungan payung dari arsy Allah Subhanahu wa taala di saat manusia tidak ada yang bisa memayungi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kepanasan terik di padang mahsyar, Allah kirimkan payung dari tahtal arsy-Nya. Nah, ada 3 kelompok, sebenarnya banyak. Kelompok ini bahkan Imam Syuuti mengumpulkan sampai 70 kelompok manusia yang bakal dapat naungan di padang mahsyar, naungan payung dari Allah, la dhilla illa dhilluh, yang saat itu tidak ada payung yang bisa naung itu kecuali datang dari Allah. Nah, di antaranya di sini sebutkan 3. Thalathun man kunna fihi adallahu Allah taala azza wa jalla tahta arsy yaum dhilla la dhilla illa dhilluh. Al-wudu min makarih. Orang yang berwuduk dengan sempurna saat dia tidak menginginkan, macam lagi musim dingin. Musim dingin wong wuduk kadang pas-pasan weh. Tapi kita tetap berwuduk dengan sempurna. Kaki kita sampai ke betis, tangan sampai ke dekat ketiak, rambut kita basahi galau. Tapi dengan catatan, kita pastikan tidak mencelakukan. Kalau mencelakakan itu jadi kram, jadi step, itu haram hukumnya, menzalimi diri. Artinya ketika dingin itu yang masih kita sanggup untuk lewati, kita tetap berwuduk dengan sempurna. Maka orang seperti ini akan dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masyu ilal masajidi fi dhulam, orang yang berjalan ke masjid di malam hari. Dulu memang zaman Nabi tidak ada banyak lampu, sekarang ada lampu, tapi tetap walaupun lampu dipasang masih ada gelapnya. Nah, orang yang suka datang ke masjid, ke mushola, tujuan untuk apa? Untuk sholat, untuk adhan majlis, untuk zikir, untuk ibadah, maka mereka akan dapat naungan di yaumil kiamah. Untuk orang seperti ini juga dia dapat cahaya yang terang benderang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Basyiru mamsyayina ila dzulum ila masajid fi dzulami ila masajid bi nuri tam yaumil kiamah." Sampaikan kabar gembira, kata Rasulullah, pada siapa orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap. Dengan apa kabar gembira? Sampaikan kalau mereka kelak akan mendapatkan sinar cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Ini akan didapatkan. Kayak rajin-rajinlah ke masjid di malam hari. Jangan nunggu ada tahlil baru kelang gag. Kati tahlil tak nyentuh lang gag. Kadang-kadang numpang koyo lagi. Yang Palembang dia nyeri ke di hati. Numpang koyo lagi dia. Tak ada melok solat, tak melok apa. La ilaha illallah. Ada juga tahlil datang dia. Tahlil langgar. Nah, kita orang langgar ni nak pintar-pintar dikit. Ada ke tahlil habis maghrib, jangan bubar kecuali adzan isya. Mayang lu bawa makanan. Kalau kita kumpul maghrib, ini benar sebenarnya, ngadakan di masjid mushola itu bagus. Ya. Tapi salah.
pas prakteknya salah gitu. Setelah tahlil selesai, masih 20 menit lagi dan isya, kita bagi ke makanan, balik kalau. Termasuk yang biasa sembahyang isya dah datang lagi dia. Sepi. Dah kati datang lagi. Tunggu ke sampai pagi isya, tunjuklah ceramah dikit apa-apa. Ya, tunjuki makanan tadi, salat isya dulu baru bubar. Nah, kadang kita ni pelit pula, bib kaki ada yang dah melok tahlil, melok sembahyang dia tunjuk juga dah. Lanjutkanlah. Terlalu beryakin dah. Kan ada orang yang tidak datang tahlil pas isya datang di sembahyang. Orang ninjau siap lebih. Ini wong soleh datang soleh isya untuk semayang. Amut ta'am tadi. Kita kan bukan ngupah uang yang bebacuan, walaupun itu sebagai tanda syukron, tanda terima kasihnya kita. Kemudian wal wudu, maka memasyu ilal masjidi fi dhulami wa it'amul juja'i, dan memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan orang yang kelaparan. Itu juga akan mendapatkan naungan pada hari kiamat daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam an qissati 'abid min bani Israil i'tazala li ibadatillahi 60 sanah. Summa kharaja yawman min sawmatihi falaqaituhu imra'atan farawattuhu hatta qada hajatahu minha. Thumma nadima 'ala ma fa'ala hatta umi 'alaihi wa kana ma'ahu raghifan faja'a sa'ilun ja'iun fa'atahu al-'abid ar-raghifain thumma mata fawazinat ibadatu 60 sana bitilkal fahishah farajahat fahishah bihasanatihi thumma wudi'a raghifan aw raghifani ma'al hasanati farajahat hasanatu faghfir lahu. Rasulullah SAW bercerita tentang seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ahli ibadah yang bahkan ibadahnya dia uzlah, menyembunyikan diri, uzlah, khalwat tak tanggung-tanggung sitina sana, 60 tahun dia menghambakan kepada Allah. Selesai 60 tahun kan hebat ini, bisa bertahan 60 tahun ibadah khalwat. Lalu dia keluar. Nah, subhanallah, pas dia keluar, dia dapat cobaan cukup besar. Ini cobaan ini besar untuk kita semua. Bahkan Rasul mengatakan lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Dia ketemu perempuan yang memang penjual diri, menggodanya, sampailah singkat cerita terjadilah apa yang terjadi. Maksiat dia. Abid tadi 60 tahun tadi, maksiat, melakukan zina. Lalu dia sadar, lalu dia nangis sampai taubat, sampai dia pingsan. Dia pingsan, saking taubatnya, takut sama Allah tadi, hanya dia sampai pingsan. Nah, uang ini bawa 2 roti. Si Abid ini memiliki 2 potong roti. Begitu dia sadar, datang seorang sa'il, peminta-minta, ngelapor tentang dia kelaparan. Maka oleh orang yang tadi berzina, berbuat dosa tadi, padahal dia abid yang 60 tahun tadi, dia unjuk ke galau sebagai rasa pengen ditaubatnya diterima Allah, dia hadiahkan kepada orang yang fakir yang kelaparan tadi. Diunjuknya kalau 2 roti tadi. Lalu tak lama dari situ dia meninggal dunia. Tak lama dari situ dia meninggal dunia dalam keadaan sudah taubat-taubatan nasuha, dan dia berbuat kebaikan berbagai roti tadi. Kemudian tsumma mata fauzinat ibadatuhu 60 sana, lalu ditimbang amal dia oleh malaikat. Allah menyuruh untuk menimbang amal dia selama 60 tahun dengan zina yang dilakukan. Ternyata beratlah zina. Dosa zina itu lebih besar daripada amal ibadah 60 tahun. Lalu Allah ngomong, coba timbang amal dia zina yang beratnya lebih menang daripada amal 60 tahun tadi dengan sedekah roti yang dia berikan. Subhanallah, ternyata sedekah roti lebih berat timbangannya ketimbang zina. Ini menunjukkan sedekah dia tadi bisa melampaui 60 tahun ibadah yang dia lakukan. Farajahat hasanatuhu fa ghufir lahu, maka Allah ampunkan orang tersebut. La ilaha illallah. Wa tanalul mar'ah ajrus sadaqah idza anfaqat min baiti zawjiha min ghairi israf mimma la yakhfa an zawjiha ada. Ikhwan rahimakumullah, sudah disebutkan seorang perempuan yang bersedekah. Boleh tak perempuan itu sedekah dengan harta suaminya? Sedekah dengan suatu suami itu harus dengan izin, ikhwan. Di sini kita harus bijak. Kadang-kadang kita duit belanja sama bini kita, lalu ada lebih, ada lebih. Kita akadlah dari awal, ini belanja, pakailah secukupnya. Kalau ada lebih, terserah kau nak berapa. Jangan terlalu pelit, kalau lebih balik ke, terserah kau nak buat apa.
Apalagi model kita maaf tidak ada nginjek duit jajan. Dari situlah dia pacak-pacak. Yang penting dia menunaikan kebutuhan. Bukan gara-gara kita macam itu lalu dia belanja lah kadar baik sisa di kantongnya. Ya, itu yang macam itu perlu diluruskan kesalahan itu. Nah, sekarang ada duit lebih. Lalu oleh perempuan ini oleh si kita dia sedekah, tadi buat makanan dibagi ke nyawa atau dengan duit itu dia berinfak sana sini. Maka hal seperti itu diperbolehkan. Ya, kalau memang itu sudah hal yang lumrah dan suaminya tahu. Artinya izin itu sudah ada walaupun tidak setiap hari, cuma sudah mutlak. Macam tadi, duit lebih pakailah terserah untuk apa. Nak kau sedekahkan, nak kau makan, nak kau simpan terserah. Maka kita tidak berhak untuk melarang itu. Tidak berhak melarang seperti itu. Kecuali kalau dia ngembek di kantong kita tanpa izin, tanpa ngomong lalu sedekah, nah itu tidak boleh. Itu namanya mencuri. Mencuri. Beda nanti kalau bapak sama anak. Kalau bapak, emak sama anak itu boleh. Walaupun bukan hal yang dibolehkan, tapi kita terpuji. Kita ngembek duit anak kita di kantongnya tanpa dia tahu, ngembek di laci tanpa dia tahu, milik dia kita sedekahkan. Atau kita nikmati untuk diri kita. Boleh hukumnya. Karena anak sama hartanya adalah milik kita. Cuma ya haruslah kita menjadi seorang orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak, yang tahu jerih payah anak, tidak kita bikin anak itu menjadi merasa kecewa atau apa. Karena walaupun mak mana tetap secara hukum syariat anta wa markali di abi kata Rasulullah. Pernah ngomong sama seorang sahabat yang ngeluh kepada Nabi karena orang tuanya suka ngambil duit dia, ngambil harta dia. Maka Nabi mengatakan anta wa maluka di abik. Kau dan harta kau semuanya milik orang tua kau. Ya, bukan cuma harta kau milik orang tua. Kalau orang tua kau nak nyual kau lagi boleh. Jadi itu dihalalkan. Cuma ya kita harus bijak, kita harus berbuat adil, berbuat yang baik, jangan sampai terkesan kita menzalimi mereka. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, untuk istri ya boleh dia bersedekah dari harta pribadi dia. Ya, tidak boleh kita menghalangi harta pribadi dia, duit dia. Memang kita ngenjuk dia. Kita ngenjuk dia, disimpannya lalu dia sedekah. Itu hak dia. Nah, kalau kelebihan hak duit dari belanja tadi kita sudah nunjuk kesempatan untuk dia berinfak atau melakukan apa, itu juga dibebaskan. Dia nak nunjuk orang tuanya, nunjuk bapaknya. Tapi kalau di luar itu dia harus izin sama kita. Kita beri gendum 5 kilo stok untuk kita sebulan misalnya. Sekilo dinjuknya bapaknya, sekilo dinjuknya dulunya. Harus izin. Harus izin, tidak boleh dia berbuat seperti itu. Wa tanal mar'a ajrus sadaqah idza anfaqat min baiti zawjiha min ghairi israf, tanpa berlebihan dia bersedekah tadi. Mimma la yakhfa an zawjiha, sesuatu perkara yang untuk suaminya tahu, bukan tidak tahu, dengan sepengetahuan suaminya. Dan menjadi adat, itu sudah satu hal yang lumrah yang suami sudah tahu bahwasanya istri ini memang diberikan izin untuk berinfak, bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ikhwan. Insyaallah panjang besar afiat, kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam Rabu depan kita libur ya, karena masih suasana lebaran. Insyaallah panjang besar afiat. Setelahnya kita akan ketemu lagi bismillah. Tolong dibagikan kertas kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bis syari'ah wa saddaqtu bis syari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك
فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم عليك إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Lain kali kalau ngirim Fatihah apa dicepatkan ya. Al-Fatihah min ash-shifa' min kulli da' wal amrad wa saqam al-alam.